kekuasaan untuk distribusi, bukan kekuasaan untuk pengangkang. Itu jadi berpuisi ya. Jadi sebanyak-banyaknya kita menguasai ruang terbuka hijau agar kita bisa mendistribusikan manfaat seluas-luasnya. Kalau kita tidak bisa sendiri, patungan, wakaf gitu. Lagu apa? Lagu apa yang mau? Jadi untuk menyediakan ruang tumbuh buat generasi kita, ruang terbuka hijau sebagai warisan masa depan. Janganlah generasi kita kehilangan akar budayanya karena tercerabutnya ruang-ruang tumbuhnya ya. Kemudian hidup di dunia maya. Berawal dari rasa cinta, Heri Blangkon menyulap belukar seluas 7.000 meter persegi di tepi situ Pengasinan menjadi hijau royo-royo, hanya dengan satu tujuan, yakni demi masa depan anak-anak kita. Ketika kaki mulai menginjak di hamparan oase tersebut, rasa nyaman menyeruak seakan janji surga tersembunyi melilit jiwa. Ada dedaunan menghijau, ada kicau burung, desiran angin membuat pohon-pohon seakan bernyanyi. Itulah suasana hutan buatan Heri Blangkon yang terasa seperti surga tersembunyi. Semboyan, jangan ada yang punah atas ciptaannya sehingga kita tahu manfaatnya. Ruang terbuka hijau, daerah resapan dan tumbuhan ruang hidup bagi flora fauna, manusia dan makhluk gaib lainnya. Langgar kita terjemahkan menjadi musola dan sanggar gitu. Jadi musola itu kan ruang spiritualitas, kita maknai dengan membaca itu membangun spiritualitas. Kemudian sanggar itu ruang kreatif, olah fisik, membangun kecerdasan fisik, membangun motorik. Jadi dulu musola itu langgar itu menjadi ruang yang sangat longgar gitu, manfaatnya sangat longgar, bisa menjadi tempat sholat, menjadi tempat diskusi, tempat kita tidur waktu anak-anak habis nonton gitu kan, gitu. Makanya kadang menyalahkan anak-anak sekarang jauh-jauh dari masjid, jauh dari musola gitu. Makanya coba kita manain ulang lah gitu, menjadi tempat yang longgar gitu. Kita boleh menggali referensi dari buku-buku yang kita sediakan nanti gitu, dan kita boleh mengeksplorasi pikiran-pikiran, ide dan gagasan gitu. Makanya sebenarnya langgar itu bukan bentuknya gitu, tapi lebih kepada bagaimana gagasan mengembalikan fungsi-fungsi ruang publik gitu kan, gitu yang dulu disediakan oleh kesadaran kelompok masyarakat. Makanya ada ruang terbuka privat, ada ruang terbuka hijau publik, ada ruang terbuka hijau privat. Ini ruang terbuka hijau privat gitu, yang bisa kita seberangkan manfaatnya untuk kepentingan bersama. Dan itu sebenarnya udah biasa, zaman-zaman nenek moyang kita dulu itu udah biasa gitu. Si mampu di kampung menyediakan lahan langgarnya, padahal dia belum tentu juga jadi guru ngajinya, belum tentu dia jadi imamnya juga gitu. Tapi dia sadar betul bahwa tempat ini penting disediakan untuk anak-anaknya, untuk generasi-generasi kayak gitu. Nah, sekarang ini kan enggak gitu. Jadi kapitalisasi ruang gitu. Mutilasi ruang menjadi klaster-klaster. Nah, inilah yang kemudian membuat keguyupan kita itu hilang gitu. Kemudian negara lagi nggak hadir gitu untuk menyediakan ruang-ruang publik, ruang terbuka hijau publik, gitu kan gitu. Jadi yang dipikirin hanya ruang ekonomi itu menjadi penting gitu. Tapi bahwa hak ekologis gitu, hak ruang untuk mencerdaskan generasi bangsa itu menjadi sebuah keharusan kalau kita concern gitu, bahwa kemudian kita melihat generasi itu sebagai pemilik masa depan.